Teater buat saya adalah sebuah media untuk menyampaikan sesuatu pesan. Sederhananya itu, secara global, teater media untuk menyampaikan pesan. Celoteh sebenarnya awalnya itu tidak pernah bermimpi untuk menjadi sebuah teater. Celoteh awalnya hanya sebuah media sederhana pada saat kita ingin menyampaikan unek-unek, kita ingin berteriak, kita ingin ngomong, aku lapar, aku sedih, aku senang. Awalnya itu saja, sebuah media pembenaran, fasilitator. Lalu ternyata dalam perkembangannya banyak yang aku ingin bercurhat di situ, aku ingin meluapkan rasa di situ. Oke, live selesai. Lama-lama dalam perkembangannya kita harus menulis di situ. Tulisan itu harus dibaca di situ. Kita jalankan. Saya menulis, kawan-kawan menulis, siapapun menulis, dibacakan ulang di situ. Selesai. Perkembangan selanjutnya, peralihan antara tulisan satu ke tulisan yang lain butuh sebuah ekspresi, gerak, mimik, vokal, musik. Dilakukan itu. Lalu dalam perkembangannya kita akhirnya baru sadar, kayaknya kita sudah teater gitu loh. Jadi sekarang celoteh adalah teatrikal musikalisasi puisi. Orang menerima itu. Teater, dimanapun orang kalau sudah ngomong soal teater harus ada naskah dramaturgi, harus ada aktor, harus ada sutradara, harus ada bagian produksi dan lain-lain. Celoteh belum berpikir ke arah itu. Tapi secara tidak sengaja ternyata kita sudah melakukan itu. Besok kita mau tampil, temanya apa? Naskah besarnya apa ternyata? Besok kita mau tampil, ceritanya seperti ini. Siapa mau jadi apa? Ada aktor di situ. Siapa harus berbuat seperti apa? Ada peralihan naskah kecil secara umum lah. Hei, kita sudah menjalankan itu loh. Tapi kembali lagi, beda dengan teater-teater yang lain. Itu mengalir saja. Maklum, anggota-anggota teater celoteh itu bukan dari pihak akademis. Yang dalam prosesnya baru mereka belajar. Oh, teater ini seperti ini. Halo, aku aktor ya. Halo, aku sutradara ya. Halo, ternyata aku bisa jadi pembuat naskah ya. Di situ mereka belajar tanpa memunculkan itu sebagai utama. Mengalir saja. Nah, beda dengan teater yang lain yang dari awal sudah harus ini. Itu mungkin. Terus beda lagi dengan teater yang lain adalah rata-rata celoteh tidak terlalu memaksakan. Kami harus mempunyai properti seperti ini. Seperti ini. Beda dengan mungkin teater-teater yang lain. Kami kadang-kadang lebih fleksibel. Oke, cerita kami soal petani, kami datang di sebuah gedung tanpa ada membawa alat-alat petani. Tapi di situ ada sapu, di situ ada cikra, di situ ada tangga. Kita harus belajar cepat untuk memanfaatkan apa yang ada tanpa harus sesuai dengan naskah kalau itu baku. No, itu. Kemudian yang membedakan juga teater kita dengan teater secara umum adalah rata-rata kita tidak terlalu terpaku dengan naskah. Kalau boleh dianggap kita mungkin teater jalanan, kalau boleh dibilang tanda kutip agak sedikit menengangkan teater masyarakat, teater embongan. Yang penting ada naskah umum, tokoh secara umum, dialognya mengalir saja di luar frame aktornya dia.
sebagai apa? Anggotanya macam-macam. Ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa, ada pekerja, ada pengangguran. Seluruh siapapun dengan latar belakang apapun boleh masuk di celoteh. Dalam proses latihan kami punya prinsip yang paling utama di teater celoteh. Lakukan itu dengan gembira, lebih dari gembira. Lakukan itu dengan bahagia, nikmati itu. Kalau sudah masuk ke teater secara inti, mungkin terlalu berat. Jadi kita ambil 3 prinsip yang jadi anak-anak itu lebih ke ya kita enjoy, kita main santai. Mereka nggak sadar ternyata kita latihan di situ. Itu yang paling utama. Nikmati itulah. Tidak ada kekakuan di situ. Jadi di proses latihan yang mungkin kata orang kita undisiplin, tidak disiplin, tapi yang paling utama di latihan yang enjoy itu ada kualitas di situ. Apalagi pada saat tampil, saya yakin dalam proses kami yang mungkin orang lihat itu guyon, tapi pada suatu saat tampil, prinsip kita yang paling utama totalitas. Latihan boleh fleksibel, tapi tampil harus total. Itu yang utama. Sebuah ide untuk sebuah tampilan, konsep umum, merespon tema, kita rata, kita ngobrol dengan kopi, dengan gorengan, dengan celetukan, dengan guyonan. Besok mau ngomong soal apa ya? Besok mau tampil soal apa ya? Oke, siapa saja punya hak yang sama di teater celoteh. Kadang-kadang kita bahkan lebih sering, bukan kadang-kadang, betul, kita lebih sering. Orang yang hanya satu celutukan, ternyata itu bisa menjadi sebuah tema utama. Satu prinsip yang sampai sekarang kita masih pegang, dimanapun kita tampil, siapapun penyaksi kita, berapapun jumlah orangnya, itu nomor sekian, kita kesampingkan. Prinsip yang paling utama, tidak peduli 1000 penyaksi, tapi tidak mengerti. Lebih baik satu saja penyaksi, penonton, tapi dia bisa mengerti apa maksud dari pertunjukan teater celoteh. Ngerti maksudnya? Kita nggak mimpi macem-macem, Mbak. Kita nggak mimpi macem-macem. Satu orang saja mengerti, sudah bersyukur kita. Lalu kemudian mudah-mudahan dari satu itu, lebih dari satu apalagi, lebih dari 2, lebih dari selanjutnya bisa mengerti itu dan mengaplikasikannya kepada yang lain. Biar Tuhan saja yang tahu. Kita semua sebenarnya hidup adalah bermain teater. Peranku sebagai Bejo, peran si A di kehidupan real sebagai A, B sebagai B, C sebagai C, dan selanjutnya. Kita dikasih waktu sekian umur. Berarti mungkinkah kita sedang berteater di sekian banyak waktu itu? Itu saja. Tinggal bagaimana akhirnya di sekian belas umur kita, sekian puluh tahun kita ramu, kita godok di hanya sekian menit. 20 tahun umurmu mungkin hanya bisakah ditampilkan dalam waktu 15 menit. Itu saja. Sebuah teater itu jangan dianggap terlalu berat. Enggak. Teater adalah aplikasi kehidupan kita sehari-hari yang mungkin perlu kita tambahi dengan nilai estetika, gerak, mimik, suara, musik, lighting, properti. Itu saja.
teater adalah hidup.